mengacu edaran direksi nomor 003 E012 Dir 2002. Bab 2 tentang kewajiban dan larangan, pasal 2. Setiap pegawai wajib A. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara dan pegawai dengan baik, antara lain 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Dasar 1945, negara, pemerintah, dan perseroan. Dengan demikian, komitmen sebagai warga negara dan pegawai dengan baik, yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah, dan perseroan, yang termaktub pada edaran direksi tersebut adalah merupakan peraturan yang wajib ditaati. Atasan berbuat zalim dan tidak adil kepada bawahan adalah perbuatan semena-mena yang melanggar peraturan. Dengan ini kami memohon perlindungan sebagai warga negara yang berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Dan pemerintah bertanggung jawab melindungi warganya. Sesuai pasal 28I ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tanpa kehadiran negara, tanpa campur tangan pemerintah untuk melindungi warganya, sama halnya omong kosong. Untuk apa undang-undang maupun peraturan dibuat? Untuk apa aparat hukum dibentuk? Tentu untuk menertibkan para pelanggar hukum, para oknum yang tidak mentaati peraturan, bertindak semena-mena melampaui batas kewenangannya. Karena negara, pemerintah bertanggung jawab melindungi warganya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika pemerintah tidak melindungi sesuai peraturan perundang-undangan, yang terjadi tirani, homono homini lupus, serigala memakan serigala sesamanya, yang kuatlah yang menang. Yang pada akhirnya negara akan dikuasai golongan barbar yang kuat. Negara, pemerintah adalah konstitusi penegak hukum yang bertanggung jawab tegaknya hukum sebagai panglima. Pasal 28I ayat 5 untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kami sudah berupaya mengadukan permasalahan secara internal. Dengan santun kami sampaikan sebagai bawahan menghadap kepada atasan. Bahkan setiap pergantian pimpinan, kami tetap berupaya menyampaikan permasalahannya. Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. Ini kisah nyata, bukan hoax. Saya awali mengenai pegawai bawahan di sebuah BUMN. Dari mulai awal masuk bekerja sebagai pegawai, dengan nilai di bawah standar, kenaikan reguler dalam waktu 7 tahun dan 6 tahun adalah tidak sesuai ketentuan peraturan perusahaan.
Akibatnya, kepangkatan atau peringkatnya ketinggalan jauh dengan pegawai yang dinilai sesuai standar. Dalam hal ini ada diskriminasi, ada pembunuhan karakter, menjadikan karirnya tidak berkembang, tidak seperti layaknya pegawai yang dinilai normal. Pengaduan kasus tersebut jauh sebelum adanya serikat pekerja. Namun kami menjadi semakin tidak mengerti setelah dibentuknya serikat pekerja, tidak ada tindak lanjutnya. Lalu apa sebenarnya fungsi organisasi ini? Yang menurut Anggaran Dasar Bab 4 Pasal 9 berfungsi sebagai pembina, pendamping, pelopor, dan pembela kepentingan anggotanya. Upaya-upaya mengadukan masalah hingga menjelang pensiun tetap kami lakukan. Namun, serikat pekerja tidak menggubris. Mengapa serikat pekerja tidak menggubris? Padahal ADART sebagai pedomannya berkomitmen menegakkan peraturan sesuai sifat dan fungsinya. Yaitu bab 4 pasal 8. Organisasi ini bersifat independen, mandiri, demokratis, bebas bertanggung jawab, dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau golongan yang berdasarkan ras, agama, dan suku. Pasal 9. Organisasi ini berfungsi sebagai pembina, pendamping, pelopor, dan pembela kepentingan anggota Serikat Pekerja PLN Persero untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan perusahaan. Selengkapnya saya bacakan Anggaran Dasar Bab 2, Asas dan Tujuan Serikat Pekerja. Asasnya sangat jelas tertuang pada pasal 4, yaitu Serikat Pekerja PLN Persero berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tujuannya juga sangat jelas tertuang pada pasal 5 ayat 1. Terciptanya anggota Serikat Pekerja PT PLN Persero yang profesional dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ayat 2. Meningkatnya kesejahteraan anggota Serikat Pekerja PT PLN Persero dan keluarganya, baik jasmani maupun rohani. Ayat 3. Terciptanya suasana yang kondusif dalam sistem industrial di perusahaan demi terwujudnya suasana yang nyaman dan aman dalam bekerja berproduksi serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ayat 4. Terbinanya sikap solidaritas sesama anggota Serikat Pekerja PT PLN Persero untuk melindungi dan memperjuangkan hak para anggota Serikat Pekerja PT PLN Persero. Ayat 5. Terciptanya motivasi kerja serta dipahaminya kewajiban yang harus dilakukan dan ditegakkannya disiplin sebagai kontribusi untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Jika dicermati asas, tujuan, sifat, dan fungsi tersebut, sungguh tidak menyentuh sama sekali pada persoalan yang dialami anggotanya, yaitu mengenai penilaian di bawah standar, berturut-turut, tanpa ampun hingga pensiun, tanpa adanya pembinaan. Lalu apa artinya organisasi ini berfungsi sebagai pembina, pendamping, pelopor, dan pembela kepentingan anggotanya?
Sedangkan kami sebagai anggota tidak merasakan seperti halnya yang tertuang pada bab 4 pasal 9 anggaran dasar tersebut.